Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabriza Adinugraha dengan NIM E100190155 dari kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya dari buku yang berjudul Key Concept in Economic Geography, Yuko Aoyama, James T. Murphy, and Susan H. 2011, halaman 85 sampai 92. Sebelumnya saya mohon maaf kepada Bapak Choi karena saya menggunakan HP dikarenakan laptop saya memiliki kendala kameranya sedikit buram. Oleh sebab itu, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Baiklah, saya akan memulai presentasi saya. Aglomerasi industri. Aglomerasi industri juga dikenal sebagai kawasan industri atau TERS, adalah konsentrasi geografis dari kegiatan ekonomi ini. Aglomerasi secara tradisional dipahami sebagai hasil dari penghematan ekonomi dimungkinkan melalui pengurangan rata-rata biaya produksi atau penyediaan layanan karena kedekatan spasial. Ini tabungan dikenal sebagai skala ekonomi eksternal. Berbagai tipologi distrik industri ada dalam literatur. Meskipun tipologi ini harus dianggap sebagai tipe ideal, aglomerasi industri bersifat simultaneously aspek pengembangan dan spesialisasi yang tidak merata dan berfungsi sebagai tempat penting dalam penciptaan lapangan kerja dan inovasi. Aglomerasi ekonomi dan eksternalitas. Aglomerasi ekonomi dan eksternalitas. Dasar pemahaman aglomerasi industri adalah gagasan skala ekonomi eksternal. Skala ekonomi mengacu pada biaya penghematan dalam input per unit ketika skala tertentu tercapai dan bisa internal atau eksternal. Ketika skala ekonomi bersifat eksternal, penghematan biaya dialami secara kolektif oleh perusahaan di wilayah tersebut, biasanya melalui pembagian manfaat dari pembangunan infrastruktur dan awal dari kumpulan tenaga kerja khusus. Skala ekonomi eksternal dianggap sebagian dihasilkan oleh eksternal positif sebagai salah satu dari 3 kondisi kegagalan pasar, atau lainnya adalah monopoli dan barang publik. Eksternalitas adalah biaya atau negatif manfaat positif yang diperoleh entitas di atas dan di luar akunnya ing. Contoh eksternalitas negatif yang akan menyebabkan aglomerasi diskoneksi adalah pencemaran udara yang dihasilkan oleh sebuah pabrik atau dengan asumsi tidak ada peraturan pemerintah. Contoh dari ekster positif, salah satu penyebab utama terjadinya aglomerasi ekonomi adalah pembagian faktor masukan. Misalnya kumpulan tenaga kerja dengan keterampilan tertentu yang akan menurunkan biaya pencarian. Ketika eksternalitas positif lebih banyak daripada tenaga eksternalitas, aglomerasi industri akan tumbuh, mengambil keuntungan dari tingkat aglomerasi ekonomi sampai diskoneksi, mulai dicegah industri dan wilayah dalam perubahan ekonomi. Jenis aglomerasi. Salah satu yang diuntungkan dari perkotaan ekonomi nasionalisasi dan lainnya yang diuntungkan dari ekonomi lokalisasi. Ekonomi lokalisasi menghasilkan aglomerasi yang berspesialisasi satu sektor industri. Ekonomi urbanisasi mengacu pada keuntungan berada di kawasan perkotaan yang besar dengan luas dan pasar
heterogen. Keuntungan ini juga disebut sebagai eksternalitas Jacobian, terutama lahir melalui penyelam aktivitas dan ukuran pasar yang digabungkan menghasilkan peluang hubungan untuk menghadapi yang tidak diketahui. Florida 2002 menarik dari Simmel 1950 dan berpendapat bahwa keragaman di kota menumbuhkan kreativitas. Sebaliknya, ekonomi lokalisasi mengacu pada manfaat yang hampir sama secara eksklusif berdampak pada sektor industri tertentu yang mengarah ke industri distrik. Aglomerasi jenis ini yang telah menyibukkan geografi nomik karena mereka dipandang sebagai tempat yang mendorong teknologi inovasi dan pertumbuhan produktivitas yang pada akhirnya menjadikan mereka kompetitif secara nasional dan tangguh secara ekonomi. Karena terus berkembang, pengakuan akan pentingnya inovasi dalam organisasi spasial perusahaan, perang teknologi, spillover sebagai eksternalitas, krisis dalam konten perusahaan, peran teknologi, kehormatan adalah subjek dari banyak penelitian saat ini. Berfokus pada manfaat bagi tanaman individu, biasanya di tingkat intrasektoral untuk berbagai kumpulan faktor yang sama, input seperti tanah, tenaga kerja, modal, energi, limbah, transportasi, layanan tambahan, dan pengetahuan produksi. Masa kritis semacam itu kumpulan umum diikuti dengan spesialisasi input ini akan di dalam jangka panjang tingkatkan produktivitas tanaman, menciptakan industri khusus kabupaten atmosfer yang di udara yang tidak mudah dipindahkan atau direplikasi dikategorikan aglomerasi Marshallian seperti industri tekstil di Lancashire abad ke-19 Inggris dicirikan oleh cakrawala koordinasi tal dan vertikal antara perusahaan kecil yang mengkhususkan diri pada satu perusahaan. Fungsi dalam industri, misalnya pembuatan pewarna atau pembuatan benang. Perusahaan kecil bersaing satu sama lain dalam pengertian neoklasik murni, menanggapi terutama sinyal harga, dan mereka tetap berhubungan erat. Perselisihan, mereka yang memasok barang setengah jadi biasanya berorientasi menuju pasar lokal meskipun produk akhir dapat diekspor. Selain pasar yang berfungsi sebagai tujuan akhir produksi, secara implisit diasumsikan bahwa kawasan industri Marshallin memiliki interaksi dan keterkaitan minimal dengan orang-orang di luar distrik. Minat baru dalam aglomerasi industri dihasilkan oleh perdebatan spesialisasi yang fleksibel di mana Fiore dan Sebel 1984 menganjurkan disebut organisasi industri yang terdiri dari melekat secara teritorial, usaha kecil, dan mencegah yang menghususkan diri dalam satu aspek production, bekerja sama satu sama lain dan terlibat dalam batch kecil produksi tarikan permintaan. Ini menawarkan secercah harapan bagi industri dan daerah yang semakin dihadapkan pada deindustrialisasi, offshoring, dan penutupan pabrik. Scott 1988 mengemukakan alat analitik perlengkapan untuk proses lokasi dan hasil dari perubahan rezim akumulasi dengan memasukkan analisis biaya transaksi dari ekonomi kelembagaan. Ruang industri baru digerakkan oleh aglomerasi ekonomi yang intens dan terjadi di bawah yang baru rezim akumulasi fleksibel. Scott menunjukkan apakah perusahaan akan memiliki integrasi vertikal atau disintegrasi tergantung pada gabungan pengaruh skala dan ruang lingkup pada biaya produksinya. Terintegrasi secara vertikal, produksi akan mengarah ke kota perusahaan, sedangkan secara vertikal, disinterproduksi parut akan mengarah ke kawasan industri. Distrik industri Italia.
Aglomerasi Marshallian mengandalkan ekonomi neoklasik, konseptualisasi perusahaan sebagai kumpulan pesan atomistik. Itu distrik industri Italia ketiga menekankan saling ketergantungan di antara perusahaan, persaingan koperasi, dan pentingnya kepercayaan antar ekonomi aktor di dalam distrik. Model distrik industri Italia ketiga berbeda dari distrik industri Marshallian, terutama dalam tingkat koordinasi dan kerjasama antar perusahaan atau kolektivisasi pemerintahan. Menurut kepada Amin dan Triff, perusahaan dalam model Italia ketiga mencapai banyak hal tingkat koordinasi yang lebih tinggi di antara perusahaan kecil, biasanya berdasarkan kerajinan, bentuk organisasi kerja untuk industri garmen dan pembuatan sepatu. Industri dan wilayah dalam perubahan ekonomi. Meskipun persaingan ada, perusahaan cenderung sangat terspesialisasi dan ini mengurangi persaingan langsung. Entitas non-korporat seperti industri, uji coba, koperasi mengkoordinasikan berbagai kegiatan yang menguntungkan perusahaan di distrik, termasuk mengembangkan layanan tambahan bersama, koordinasi pembangunan infrastruktur, mensponsori pemeran dagang, menawarkan pekerjaan, program pelatihan, dan pemberian modal dalam bentuk jaminan pinjaman. Harrison 1992 memberikan kontribusi wawasan lebih lanjut tentang perdebatan tersebut. Harrison menekankan pada pentingnya kepercayaan yang dipupuk dari waktu ke waktu melalui formal dan kontak pribadi informal, dan kedekatan geografis sangat penting untuk membangun kepercayaan dalam interpretasi baru. Pribadi kontak dikembangkan melalui berbagai hubungan sosial termasuk kekerabatan dan persahabatan yang dibina melalui kepercayaan agama atau ali-angkes dalam politik lokal diekspresikan pada pertemuan di klub sosial dan gereja melengkapi hubungan bisnis dalam distrik industri. Klaster industri Porter. Istilah klaster industri dipopulerkan oleh seorang sarjana Amerika dan seorang guru manajemen, Michael Porter, 2000. Kluster yang ditentukan oleh Porter sebagai konsentrasi geografis dari perusahaan yang saling berhubungan, terspesialisasi industri dan wilayah dalam perusahaan ekonomi, pemasok, penyediaan layanan, perusahaan industri terkait dan terkait institusi. Misalnya universitas, lembaga standar, asosiasi perdagangan dalam bidang tertentu yang bersaing tetapi juga bekerja sama. Dia juga menyebut mereka masa kritis dari kesuksesan kompetitif yang tidak biasa pada khususnya area bisnis. Kluster mendefinisikan lingkungan bisnis mikroekonomi rekomen yang pada gilirannya mempengaruhi inovasi, pertumbuhan, produktivitas, dan formasi bisnis baru. Porter juga menunjukkan bahwa sementara beberapa kelompok TERS adalah sarana inovasi dari tumbuh, yang lain mungkin menderita karena terkunci dan menghadapi penurunan sumber keunggulan kompetitif. Lokalisasional Porter didasarkan pada elaborasi kerangka berlian yang melibatkan faktor atau masukan kondisi. Porter membantah kluster sebagai unit analisis. Merancang kebijakan yang lebih baik, persaingan internasional mengklaim bahwa kesehatan kluster adalah penting untuk kesehatan perusahaan. Pertanyaan tetap bagaimana tentang kebaruan dari orisinalitas teori kluster Porter. Untuk misalnya, Martin dan Zonley 2003 berpendapat bahwa teori Porter tentang TERS lebih merupakan ciptaan analitis dari kenyataan, dan kata Porter, elektisisme, kurangnya
kekhususan atau terutama dimensi sosial dan konteks menempatkan kelompok dalam dinamika industri dan inovasi yang lebih luas. Bas lokal jaringan pipa global Storper 1995 membedakan antara karakteristik lokal, kapabilitas, dan aset spesifik regional seperti yang diperdagangkan dan tidak diperdagangkan antar keuntungan dengan menekankan perdagangan material dan perdagangan informasi terakhir. Hubungan antar perusahaan dan sifat persaingan atau keterbukaan versus bersif serta sifat hubungannya timbal balik perubahan sosial. Menurut Batheld, dengungan mengacu pada spontan dan cair ekologi informasi dan komunikasi yang diciptakan oleh pertemuan tatap muka, kebijaksanaan, kehadiran bersama dan lokasi bersama orang-orang dan perusahaan dalam satu kesatuan industri dan tempat atau wilayah. Melalui lokasi bersama, perusahaan dapat melakukan untuk memahami bas lokal dengan cara yang bermakna dan berguna dengan berbagai bahasa umum, teknologi, dan sikap, dan membangun institusi yang mencerminkan komunitas praktek tertentu. Storper dan Venables menekankan pentingnya lokal bas dibuat oleh kontak tatap muka yang menurut mereka melibatkan sifat perilaku dan komunikasi yang unik karena menawarkan keunggulan khusus dibanding mode komunikasi lainnya. Bahkan, kontak tatap muka adalah mode penting dari belajar sambil melakukan atau transfer pengetahuan diam-diam karena ini sifat unik dari kontak tatap muka aglomerasi. Tetap ada fitur tangguh dari organisasi spasial, kegiatan ekonomi, bahkan setelah perkembangan internet yang luas. Berikut poin-poin pentingnya. 1. Aglomerasi industri, distrik, dan klaster adalah perhatian utama ahli geografi ekonomi. Ini menandakan bidang ekonomi khusus kegiatan yang mendorong inovasi teknologi, pertumbuhan produktivitas, dan pada akhirnya berhasil menahan persaingan internasional. Ada berbagai jenis aglomerasi industri dengan kaitan eksternal dari berbagai signifikansi. Alasan aglomerasi juga beragam dari berbagai masukan faktor umum, berhubungan sosial, hingga wilayah, institusi, dan budaya. 3. Bahwa aglomerasi industri, distrik, dan klaster tidak ada berarti usang internet secara mendasar telah mengubah kemungkinan tersebut. Inovasi dan transfer teknologi ini karena tatap muka kontak masih tetap menjadi mode komunikasi yang jauh lebih unggul, khususnya terutama dalam pembelajaran sambil melakukan dan transfer pengetahuan diam-diam. Catatan: hal ini mengacu pada bertambahnya waktu dan kompleksitas dalam proses persaingan yang dibutuhkan untuk membawa produk ke pasar. Produksi tarikan permintaan dikontraskan dengan produksi dorong pasokan permintaan. Produksi tarik produk dibuat setelah pesanan ditempatkan. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.